Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Di video kali ini Warung Santuy akan membahas film yang berjudul Vertige Highline yang dirilis pada 24 Juni 2009 lalu. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang pergi untuk healing di pegunungan Kroasia. Namun bukannya healing yang didapat, melainkan di sana mereka bertemu orang Sinting yang berniat untuk membunuh mereka berlima. Akankah kelima anak muda tersebut bisa survive atau sebaliknya nih? Oke, daripada berlama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film terlihat ada sekelompok anak muda yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke suatu pegunungan yang ada di Kroasia. Mereka terdiri dari Fred, lalu ada kekasihnya yang bernama Karin, kemudian ada Chloe yang merupakan kekasihnya Luke, dan yang terakhir si botak Guillaume atau kita sebut saja William yang merupakan mantan kekasihnya Chloe. Karin dan Fred merasa tidak enak kepada Chloe dan Luke karena mereka mengajak William ikut pergi bersamanya. Padahal di situ juga ada Luke yang dimana dia adalah kekasihnya Chloe. Dengan terpaksa mereka pun akhirnya pergi bersama dan memulai perjalanan. Sebelum berangkat mereka menyempatkan untuk berfoto terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan terlihat William yang masih suka menggodai Chloe dengan cara mengirimi SMS. Namun Chloe tidak menggubris dan malah bermesraan bersama Luke. Singkat cerita, mereka sudah tiba di tempat awal pendakian. Fred yang merupakan ketua tim pendakian sangat antusias memimpin teman-temannya itu. Namun kebahagiaan mereka sempat sirna karena jalur pendakian itu sudah ditutup dan terdapat tanda larangan untuk mendaki di jalur tersebut. Tapi Fred pun pergi memaksakan diri untuk tetap memanjat tebing dan menyuruh teman-temannya untuk ikut serta memanjat tebing tersebut. Yang lain sempat meragukan karena terdapat larangan, tapi Fred meyakinkan teman-temannya bahwa jalur itu aman. Kemudian satu persatu dari mereka pun memanjat tebing. Lalu tibalah bagian Luke untuk memanjat. Terlihat dia sangat kesulitan karena Luke memiliki penyakit vertigo dan takut ketinggian. Akan tetapi Luke akhirnya berhasil mendaki dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Scene selanjutnya mereka terlihat sedang berjalan di tepi tebing yang curam, namun terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Tiba saatnya mereka di Devil Pass, yaitu jembatan gantung terpanjang di Eropa. Satu persatu dari mereka melewati jembatan gantung itu, dimulai oleh Fred dan disusul oleh William, kemudian Chloe. Mereka terlihat sangat enjoy pada saat melewati jembatannya. Namun berbeda dengan Luke yang mengalami kesulitan pada saat menyeberangi jembatan gantung itu. Luke tetap berusaha melawan rasa takut dan penyakit vertigonya. Akan tetapi dia harus stuck di tengah-tengah karena penyakitnya yang kambuh. Chloe yang mengetahui hal itu pun langsung kembali menyusul Luke dan membantu Luke menyeberangi jembatan. Pada akhirnya dengan semangat dan cemburu yang membara, Luke berhasil menyeberangi jembatan tersebut. Ketegangan pun masih berlanjut, penyangga tali jembatan terlihat akan putus. Sementara itu Karin masih berada di tengah-tengah jembatan. Fred pun memberikan aba-aba kepada Karin agar dia memeriksa tali dan berjalan pelan-pelan. Namun Chloe memberitahu Karin bahwa tali penyangganya akan putus. Karin pun menjadi panik dan seketika jembatan itu runtuh dan si Karin bergelantungan di tengah-tengah. Semuanya menjadi panik, akhirnya Fred melemparkan tali tambahan untuk Karin. Dan Karin pun bisa selamat di detik-detik terakhir. Mereka sempat berdebat antara melanjutkan perjalanan atau tidak. Dengan terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan karena tidak ada jalan untuk kembali pulang. Satu persatu mereka melewati tebing yang curam. Bila terpeleset sudah dipastikan nyawa mereka akan melayang.
Di pertengahan jalan, tali untuk mendaki diduga terputus. Dengan terpaksa, Fred dan Karin yang merupakan pendaki profesional harus pergi mendaki ke atas dan meninggalkan ketiga temannya agar mereka berdua bisa menarik teman-temannya ke atas. Namun sesampainya di atas, Fred malah terkena jebakan yang membuat kakinya luka parah. Sementara itu, Luke yang tidak bisa tenang mengakibatkan talinya terputus dan dirinya bergelantungan hampir jatuh ke bawah jurang. William pun ikut serta menolongnya, namun dirinya harus ikut bergelantungan dikarenakan talinya sama-sama putus. Karin pun panik antara menolong kekasihnya Fred yang sedang terluka atau terlebih dahulu menolong teman-temannya. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, Fred menyuruh Karin untuk menolong teman-temannya terlebih dahulu. Pada saat Karin pergi menolong teman-temannya, Fred pun ditarik oleh sosok misterius. Singkat cerita, Karin berhasil menarik teman-temannya naik ke atas bukit. Kemudian langsung menyusul Fred yang terluka. Namun pada saat tiba di tempat Fred, mereka tidak menemukan keberadaan Fred. Karena Fred hilang, mereka pun memutuskan untuk mencari Fred terlebih dahulu. Berbeda dengan Luke yang egois ingin segera pulang. Namun Chloe memilih untuk mencari Fred. Apa boleh buat, akhirnya Luke pun ikut mencari keberadaan Fred. Di perjalanan, William dan Luke terlibat cekcok adu mulut. Chloe pun mencoba untuk melerai pertikaian di antara mantan dan kekasihnya itu. Namun dirinya malah jatuh ke dalam lubang yang gelap. Karin pun langsung turun menyelamatkan Chloe dan hampir saja dirinya tertusuk besi tajam. Terlihat Chloe yang terluka akibat tangannya tertusuk besi tajam pun terduduk lemas. Kemudian Chloe meminta Karin untuk menarik tangannya. Dengan sangat hati-hati, Karin berhasil melepaskan tangan Chloe dari besi tajam itu dan mereka kembali ke atas. Singkat cerita, malam pun tiba, hujan deras melanda bukit tersebut. Mereka berempat masih terus mencari keberadaan Fred hingga Karin mulai frustasi dan menyerah di perjalanan. Namun Chloe mencoba menenangkan Karin dan membuatnya bangkit kembali. Akhirnya Karin bisa bersemangat lagi, kemudian menyuruh teman-temannya untuk saling menjaga dan berpegangan dengan tali. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh William, disusul oleh Luke, kemudian Chloe dan yang terakhir Karin. Tiba-tiba Karin terkena panah yang menusuk bagian dadanya. Chloe yang menyadari di belakangnya tidak ada Karin pun langsung berteriak dan Karin sendiri langsung ditarik oleh makhluk misterius. Semuanya panik dan mengikuti jejak Karin. Namun hanya alat panahlah yang ditemukan di sana dan Karin sendiri hilang entah kemana. Setelah menenangkan diri, mereka pun menemukan sebuah tempat dan masuk ke dalam tempat tersebut. Betapa terkejutnya mereka menemukan tubuh Fred yang tidak memakai sehelai kain pun sudah tergeletak dengan badan yang penuh dengan luka. Akhirnya Fred yang sekarat tewas setelah teman-temannya datang. Kemudian saat mereka akan pergi, tiba-tiba William kembali lagi seorang diri ke dalam tempat itu untuk mencari perlengkapan lainnya agar dapat membantu perjalanan pulang. Namun bukannya menemukan suar, William malah menemukan begitu banyak alat jebakan dan kepala manusia yang terpotong menggantung. Setelah itu, William pun kembali ke atas dan menceritakan semuanya kepada Luke. Luke pun malah mendorongnya ke bawah dan menutup pintu bawah tanah tersebut. Lalu Luke memaksa Chloe untuk pergi dari tempat itu dan meninggalkan William. Tiba-tiba mereka bertemu dengan sosok misterius itu yang bernama Anton. Si Anton ini langsung menendang Chloe hingga pingsan dan berkelahi dengan Luke. Chloe pun tersadar dan langsung membantu Luke, kemudian menyerang si Anton. Namun bukannya kerjasama, Luke sendiri malah pergi meninggalkan Chloe seorang diri menghadapi psikopat Anton. Akhirnya Chloe pun kalah dan digantung bersama William di ruang bawah tanah. Situasi semakin mencekam, terdengar si Anton sedang mengasah pisaunya untuk memutilasi tubuhnya Karin, kemudian turun ke ruang bawah tanah. William pun terus memohon agar Anton tidak menyentuh Chloe dan tidak menyakitinya. Karena hal itu, William disiksa oleh Anton dan Chloe dibawa ke atas untuk dijadikan korban selanjutnya.
Dengan susah payah, William berhasil melepaskan ikatan tangannya, namun dirinya harus terkunci di ruang bawah tanah. Pada saat detik-detik terakhir Chloe akan dibunuh, Luke pun datang melemparkan batu ke arah Anton dan memancingnya untuk pergi keluar mengejarnya. Sementara itu, William berhasil mendobrak pintu bawah tanah dan melepaskan tali ikatan di lengannya Chloe. Kini mereka semua sudah berada di luar tempat tinggalnya Anton. Keadaan pun semakin menegang. Luke terus berlari menuju arah gondola, namun kakinya harus terkena busur panah milik Anton. Di ujung jurang, Luke dan Anton berkelahi saling menyerang satu sama lain. Hingga akhirnya Luke berhasil melukai si Anton. Akan tetapi karena Anton psikopat, mungkin tubuhnya menjadi kuat dan kebal terhadap luka. Ya, psikopat mah kuat, kata channel sebelah. Luke yang terpojok pun akhirnya merangkak ke arah jurang dan menyebabkan dirinya bergelantungan di tepi jurang. Tidak lama datanglah William dan Chloe berusaha membantunya. Namun karena dendam dan cemburu William kepada Luke, akhirnya William melepaskan tangannya Luke hingga Luke terjatuh ke bawah jurang. Chloe menangis histeris, tapi William langsung menenangkannya dengan cara memeluknya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba William harus tewas tertembak busur panah di bagian kepalanya. Ternyata selama ini yang menembak panah adalah psikopat Anton pelakunya. Hal itu membuat Chloe menjadi murka dan berlari menyerang psikopat Anton. Mereka berkelahi dan dengan emosi yang membara, Chloe dapat mengalahkan Anton yang sedang sekarat dan hampir dibunuh olehnya. Setelah itu, Chloe pun pergi meninggalkan Anton seorang diri dan dirinya berhasil menaiki gondola. Namun siapa sangka psikopat Anton kembali bangkit lagi dan memotong tali gondola tersebut. Di akhir film, salah satu berita menjelaskan bahwa mayatnya Luke ditemukan di kaki gunung tersebut. Sementara itu, Chloe, Karin, Fred, dan William masih dalam status hilang. Si Anton sendiri merupakan anak yang diculik pada usia 5 tahun dan tidak pernah ditemukan. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi kesimpulan film ini yaitu psikopatnya adalah si Anton, yang dimana dia diculik berpuluh tahun sejak dirinya masih kecil, dan karena itulah menyebabkan dia menjadi psikopat yang santuy dan brutal. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari film ini. Semoga kalian bisa terhibur dan terima kasih sudah menonton video ini. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.